produksi cabai ini diserap di pasar itu yang paling banyak itu adalah dikonsumsi dalam bentuk segar. Artinya bicara tentang cabai, Indonesia sendiri termasuk produksi cabai terbesar ya, keempat di dunia. pengembangan penanaman lahan cabai di luar musim. Untuk ini peran pemerintah sangat diperlukan. Bencana satu daerah yang dari petani dan akhirnya sampai konsumen itu sangat banyak. bicara tentang cabai, Indonesia sendiri termasuk produksi cabai terbesar ya, keempat di dunia. Sangat disayangkan kalau kita sendiri sebagai mahasiswa milenial Indonesia tidak memperhatikan laju naik turunnya harga cabai. Ya, untuk saat ini cabai di Indonesia belum stabil. Sebaiknya saya berharap untuk kepada instansi pemerintah lebih memperhatikan kondisi bahan pokok cabai tersebut, karena bahan pokok ini sangat penting dan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Fluktuasi atau naik turunnya harga cabai itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor cuaca, kemudian faktor produksi, yaitu baik terkena penyakit, virus dan sebagainya. Kemudian ada faktor distribusi. Nah, jadi ketiga faktor ini menjadi penyebab naik turunnya harga cabai. Nah, menurut beberapa literatur ada satu cara ataupun ide untuk membuat harga cabai ini stabil, yaitu dengan melalui peran pemerintah. Nah, peran pemerintah ini membuat pengembangan penanaman cabai, pengembangan penanaman lahan cabai di luar musim, artinya off season. Nah, jadi cabai ini, naik turun harga cabai ini ada bulan-bulan tertentunya, seperti ketika harga cabai naik ini menurut beberapa literatur yang melakukan riset 5 tahun terkait fluktuasi harga cabai ini. Ketika bulan Desember sampai Januari itu harga cabai naik karena produksinya menurun disebabkan oleh musim hujan. Nah, ketika musim hujan produksi cabai berkurang sehingga harga cabai itu naik. Kemudian ketika harga cabai itu turun itu berada pada bulan Juni hingga Juli. Nah, jadi ketika harga cabai itu turun karena produksinya yang melimpah. Karena pada saat bulan Juni dan Juli itu adalah masa panen, terlebih lagi ketika panen raya. Cabai merupakan bahan pokok yang memiliki waktu simpan yang tidak terlalu lama, yakni dari 4 hari sampai seminggu. Kemudian ada beberapa masalah atau penyebab di mana harga cabai itu bisa mengalami fluktuasi. Yang pertama itu ada cuaca atau iklim. Kemudian ada penyakit dan rantai distribusi yang relatif lama menyebabkan harga cabai menjadi tidak stabil. Untuk ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengkondisikan di mana rantai distribusi supaya lebih stabil. Lalu ada beberapa solusi yang dapat diberikan. Yang pertama itu dapat mengolah cabai menjadi cabai kering. Kemudian perlu pengembangan penanaman cabai di luar musim atau off season. Lalu ada juga perlu diberikan edukasi yang lebih terhadap petani cabai. Ada beberapa faktor yang mengaruhi naik turunnya harga cabai. Pertama itu pengaruh perannya pemerintah dalam pendistribusian di pasar-pasar. Mengapa distribusi tersebut terjadi kekurangan ada pasokan pada cabai. Lalu ada faktor kedua lagi, yaitu dengan harga faktor alam, yaitu pertama dengan adanya bencana satu daerah yang memproduksi harga cabai
produksi cabai tersebut banyak sekali, akan tapi kena bencana, lalu harga cabai itu terjadi penurunan harga. Ada sebuah oknum-oknum tertentu yang menjaili harga-harga cabai demi keuntungan pribadi atau demi keuntungan personalnya, yaitu dengan memonopoli harga cabai untuk keuntungan pribadinya atau untuk kepentingan pribadinya. Di sini peran-peran pemerintah yang telah disampaikan oleh sahabat dan sahabati tadi itu sangat penting. Karena apa? Yang pertama, peran pemerintah itu menstabilkan harga-harga bahan pokok di Indonesia, terkhususnya untuk cabai. Dan banyaknya peran-peran pengambil atau cabai yang banyaknya tangan pelopor oleh cabai ini dari petani dan akhirnya sampai konsumen itu sangat banyak. Jadi kita memperkecil agar petani itu bisa langsung ke pasar itu bagaimana, dan petani sambil bertani dan sambil berbisnis itu bagaimana. Itu salah satunya peran pemerintah bagaimana mengedukasi atau memberi pelatihan kepada petani-petani agar petani tersebut bisa bertani sekalian berbisnis.